khusus untuk teman-teman yang tidak bisa melihat. Mereka membaca dengan meraba titik-titik yang timbul di kertas. Meskipun berbeda cara membacanya, isinya tetap sama seperti mushaf lainnya. Jadi mushaf Braille itu mushaf yang dikhususkan buat teman-teman yang gak bisa melihat. Jadinya meskipun mereka tidak bisa melihat itu masih tetap bisa baca Al-Quran sama bisa beribadah gitu. Terus makainya itu bukan pakai Al-Quran tapi pakai mushaf Braille ini. Terus cara membacanya, yang pertama itu huruf Braille itu berupa titik-titik kecil. Jadinya mushaf bukan itu titik-titik kecil yang ada di atas kertas itu timbul, itu cara bacanya kayak gitu. Terus yang kedua, titik-titik itu diraba dengan jari. Jadinya itu di kayak giniin itu kan mereka tidak bisa melihat, jadinya pakai tangan itu diginiin dibaca. Terus yang ketiga, setiap pola titik punya arti huruf tertentu. Jadinya hurufnya itu tulisannya itu gak kayak Al-Quran, tapi ya cuma mereka yang tahu. Soalnya gak pernah lihat langsung mushafnya. Selanjutnya, teman-teman tunanetra belajar membacanya sejak kecil. Jadinya mereka itu belajar membacanya itu dari kecil. Soalnya kalau masih kecil kan cepat nangkep gitu tuh, cepat ingat gitu. Terus selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak ada tulisan Arab seperti mushaf biasa. Jadinya tulisannya itu gak seperti Al-Quran, tulisannya itu cuma mereka yang tahu. Terus kertasnya lebih tebal supaya titik-titiknya terasa. Jadinya kertasnya itu tebal biar rabanya itu biar gampang gitu, biar kebaca. Terus isi ayatnya, setelah itu isi ayatnya tetap sama seperti Al-Quran yang kita baca. Jadinya gak ada yang dirubah, bacaannya itu gak ada yang dirubah, tetap cuma tulisannya aja beda. Terus selanjutnya, mengapa mushaf Braille itu penting? Yang pertama itu agar semua orang bisa membaca Al-Quran. Jadi buat yang tidak bisa melihat itu juga bisa baca Al-Quran dengan mushaf itu tadi. Juga bisa dengerin lewat radio atau murotal itu. Terus yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi teman-teman tunanetra. Jadinya selain mereka tidak bisa melihat itu, mereka itu bisa beribadah juga. Selanjutnya, membantu mereka beribadah dan belajar agama. Sama itu ya. Habisnya setelah itu, mushaf Braille standar Indonesia. Itu di Indonesia ada standar khusus dari Kementerian Agama. Selanjutnya, supaya semua mushaf Braille sama dan mudah digunakan. Penulisan Braille mengikuti aturan internasional. Selanjutnya, ayo kita belajar peduli. Kita harus menghargai teman-teman yang memakai mushaf Braille. Jadinya kita itu gak boleh mengejek teman-teman yang buta atau tidak bisa melihat. Soalnya mereka juga bisa belajar Al-Quran melalui mushaf Braille ini. Selanjutnya, semua orang punya cara masing-masing dalam belajar. Jadinya semua orang itu kan gak sama ya, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, tapi mereka itu punya cara masing-masing buat belajar. Setelah itu, dengan saling menghargai kita hidup rukun. Jadinya gak boleh mengejek teman yang tidak bisa melihat ya. Lalu selanjutnya selesai. Terima kasih. Ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Gimana? Udah paham semua? Masih belum ada yang belajar ini ya?
Kirain masih belum. Sudah keadaan ditanyain. Paham semua.